Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita belajar tema 1 subtema 2 muatan IPA KD 3.6 dan 4.3 kompetensi dasar KD 3.6 yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sebelum melihat dan mendengarkan video penjelasannya, ambil buku pulpen jilid 4-nya dulu ya. Dibuka halaman 26 dan 27. Jangan lupa untuk disimak ya nak. Pembelajaran 1, materi IPA, cara menghasilkan bunyi pada benda. Masih ingatkah kalian tentang sumber bunyi? Nah, mari kita lihat pengertiannya. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ada yang tahu contoh sumber bunyi? Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Pertama ada alat musik biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua ada alat musik marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga ada gendang. Nah, caranya saat dipukul kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Sudah paham tentang sumber bunyi ya? Selanjutnya, buka halaman 35, 36, dan 37. Sudah kalian baca? Sekarang kita simak ya. Kita akan belajar pendengaran manusia. Yang A, bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Fungsi telinga yang pertama sebagai alat pendengar dan juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga juga terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama ada daun telinga, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, saluran eustasius, dan yang terakhir ada liang telinga. Di situ di halaman 36 itu ada fungsi dan bagian-bagian telinganya ya. Bisa dibaca. Sudah selesai dibaca? Kamu juga dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telingamu. Berikut adalah proses mendengar bunyi. Yang pertama ada getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Yang ketiga, gelombang bunyi merambat di liang telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Yang keempat, masuk ke koklea. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak, sehingga otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Berikutnya, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Berikutnya, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Yang terakhir, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Terakhir ada memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya ya agar tetap sehat. Cara merawat telinga ada 3. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat atau bisa menggunakan kapas. Yang kedua,
Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Dan cara yang terakhir, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Dari Bu Guru ya, jika ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan secara langsung boleh ya. Tutup penjelasannya, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.